Jika kita ingin spesifik mencari isyarat saat i'tikaf tentang rasa akan hadirnya malam Al-Qadar. Yuk kita bacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kata Allah, dengan segenap keagunganku, aku akan sampaikan berita yang sangat besar, yaitu Al-Quran diturunkan di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah anda, kata Allah, apa istimewanya malam Al-Qadar itu? Baik, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar, keistimewaan pertama dari segi korelasinya malam ini dengan peningkatan limpahan pahala, maka seluruh amal ibadah yang ditunaikan bersamaan dengan malam itu, maka nilainya lebih dari 1000 bulan. Bahkan lebih baik. Artinya kalau ada orang ibadah 1000 bulan pun tetap lebih baik yang di malam itu. 83 tahun Anda terus sholat tanpa henti, sholat, maka bagi orang yang ibadah di malam Al-Qadar, kalau dia khusyuk benar diterima, tetap yang lebih baik di malam itu. Dan pahalanya lebih daripada itu. Ya, dari apa yang kita hitung-hitung dari segi pahala. Baik, sekarang selanjutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Masuk bagian selanjutnya, ini yang sangat menarik. Pada saat itu malaikat turun. Ya, saya tuliskan begini teman-teman. Ini izin saya hapus dulu ya, yang ini. Bismillah. Saya agak cepat. Malaikat. Ya, saya tuliskan begini. Malaikat. Waruh, please. Ya, Jibril alaihissalam. Kalau dikatakan malaikat, berarti bentuknya jamak, menunjuk banyak. Tunggalnya disebut malak. Malakun itu satu. Ya, malaikatnya satu. Malakun satu. Jelas? Di surat Yusuf disebutkan, ya, ma hadza basyara, in hadza huwa illa malakun karim. Ini sih bukan manusia. Ini malaikat yang nyamar dalam rupa manusia. Demikian sosialita itu saat kumpul-kumpul, ya, ngegosipkan Yusuf alaihissalam, diminta keluar kemudian oleh istri pembesar Mesir. Keluarlah Nabi Yusuf alaihissalam, kaget mereka sampai tak sadar pisau yang dipegang untuk memotong buah itu melukai jari jemari mereka. Mereka berkata, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang menyamar dalam rupa manusia. Ya, satu disebutnya malak, malakun karim. Kalau satu itu malakun. Ya, contoh lain. Setiap yang meninggal satu didatangi satu malaikat. Setiap yang meninggal, yaitu malakul maut. Di Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan Muhammad SAW, setiap ada orang wafat, satu malaikat akan diutus untuk bertugas mengambil nyawanya. Tapi kalau bentuknya berubah menjadi begini, malaikah artinya banyak. Ya, sepanjang tak dibatasi, banyak. Saya ulang, sepanjang tak dibatasi, banyak. Dalam satu peperangan Nabi SAW dijanjikan oleh Allah diturunkan 3.000 malaikat, 5.000 malaikat, demikian ditegaskan di surah Ali Imran itu, ya, baik 3.000, 5.000, artinya terbatas jumlahnya. Tapi kalau sudah disebutkan gak ada batas, banyak malaikatnya. Yang paling spesial, kalau 1-2 malaikat istimewa ditunjuk juga dalam kalimat itu. Ya, contoh begini misalnya, saya katakan, insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian dalam Idul Fitri semua warga Indonesia akan sholat Idul Fitri. Ya, juga Bapak Presiden misal. Baik, bukankah ketika disebutkan juga Bapak Presiden menunjuk sesuatu keistimewaan tertentu? Ya, di lokal juga Bapak Bupati. Dalam komplek juga Bapak RW. Ya, ini kan menunjuk sebuah keistimewaan. Baik, kadang-kadang kalau kita ingin menyebutkan yang spesial, ya, kadang-kadang kalau kita ingin menyebutkan yang spesial, bukankah kita sebutkan di akhirnya? Ya kan? Harapan 3, harapan 2, harapan 1, juara 3, 2, 1, spesial. Pun demikian. Ini ar-ruh menunjuk malaikat Jibril. Sebetulnya Jibril itu malaikat juga. Ya, kan Allah bisa mengatakan begini, sudah tanazzalul malaikat. Ini nggak usah disebut karena ini pun malaikat juga. Tapi ketika ingin menunjukkan satu nama tertentu untuk menunjuk peran yang sangat luar biasa. Jibril Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat.
Tuh, saking mulianya Nabi Muhammad ketika ditunjuk dari kalangan malaikat, menurunkan wahyu kepada beliau, naik status malaikatnya jadi pemimpin malaikat. Tugas malaikat Jibril, sering saya sampaikan, menurunkan wahyu. Wahyunya telah selesai, nggak ada nabi lagi. Tapi spesial di malam Al-Qadar turun memimpin golongan malaikat turun ke bumi. Spesial. Apa korelasinya dengan malam Al-Qadar ini? Nah, banyak ulama mengatakan begini, karena malaikat itu turun, banyak yang turun sehingga mengisi bumi. Ya, sampai-sampai ada yang mengatakan keadaan bumi itu udah penuh dengan sesaknya malaikat yang turun, berdesakan, sesak. Saya pernah membuat ilustrasi, kalau saya punya bejana begini, saya simpan kelereng satu, saya goyang-goyang pasti ya, ada bunyi, simpan kelereng 3, 4, 5, bunyi benturan, tak tek tok, tak tek tok, tak tek tok. Tapi kalau Anda masukkan kelereng memenuhi semua tempat ini, ya, walaupun ada celah-celah sedikit celah, tapi penuh, Anda goyangkan, bukankah diam? Ya kan? Nah, ini yang paling menarik teman-teman sekalian. Keutamaan malam Al-Qadar bukan sekedar turunnya malaikat min kulli amr. Dari setiap persoalan kita mohon pada Allah, malaikat mengaminkan. Bisa doa diaminkan, bisa istighfar diaminkan supaya diampuni. Tapi juga kata para ulama sebagian berpendapat ini memberi tanda kepada kita bahwa saat malaikat turun, bumi menjadi sesak oleh malaikat, sehingga dengan keadaan yang tertutup itu, suasana sekitaran menjadi terasa lebih hening, tenang. Karena tertutup, suara angin kencang tertutup dengan malaikat, kan? Berisik-berisik dari alam yang biasa normal tak terdengar. Suasana lebih teduh, lebih tenang. Dengan ketenangan ini, bahkan kata Al-Quran, salam, ada perasaan tentram ke jiwa. Jadi feel-nya beda, agak lain dengan hari-hari biasa. Ini kok malam ini kok kayak tenang banget ya? Ya, Anda keluar jam 2 misalnya kan, terus rasanya beda dengan malam-malam biasa. Hawanya tenang. Ya, terus tumbuh-tumbuhan juga semilirnya itu nggak terlalu kencang, bahkan sebagian pohon-pohon kelihatan kayak tunduk, gitu kan? Ya, ada setiap orang yang kalau dia mampu bangun di setiap malam Ramadan, terutama dia di pertengahan malam, jam 2, ya, setengah 3, jam 1, itu pasti akan punya rasa yang beda dalam jiwanya. Nah, rasanya kata Al-Quran disebut dengan salam, ada perasaan damai. Terus alamnya tenang, tentram. Ya, dan itu terbawa sampai besoknya. Matahari terbitnya nggak terlalu terik, terus enak kelihatannya, teduh. Ini yang saya maksudkan dengan isyarat dalam Al-Quran yang memberikan indikator saat i'tikaf boleh jadi malam itu terasa seperti suasana malam Al-Qadar. Apa indikator utamanya? Lahir ketenangan, baik yang didapatkan dalam rasa di jiwa, di hati kita, juga yang bisa diamati dalam alam semesta, di alam. Ya. Dulu saya pernah dapat informasi juga ada NASA yang mencoba mencitra, menggambar gitu kan, ya, kondisi alam dalam setiap malam Ramadan. Dilihat dan spesifik pada malam tertentu di penghujung Ramadan, 10 malam terakhir ada kondisi yang berbeda dengan malam-malam lainnya. Tapi ini tentunya setiap perasaan kita mungkin akan berbeda satu dengan yang lainnya. Disinilah ada sebagian ulama yang berpendapat boleh jadi di sebagian tempat dengan tempat yang lain suasana malam Al-Qadar akan terasa berbeda. Termasuk didukung oleh data perbedaan waktu yang mungkin tidak sama. Dengan Amerika kita beda 11 jam. Malah antar negara bagian bisa berbeda juga waktunya. Boleh jadi di sini kita sudah malam, di sana masih siang, ya kan? Demikian sebaliknya. Namun yang lebih kita konsentrasikan adalah setiap tempat hanya akan mendapatkan satu malam saja. Jadi kalau di Indonesia malam ini dapat, belum tentu kita dapatkan di malam-malam berikutnya. Tempat lain mungkin tak sama, demikian sebagian ulama menafsirkan. Tapi yang kita perlukan adalah konsentrasi kita untuk beribadah maksimal. Yang penting bangun tiap malam, begitu mendapatkan feel yang dimaksudkan ini, maksimalkan untuk ibadah. Kita nggak usah sibuk mengurusi sesuatu yang tidak ada hubungan dengan kita. Oh, kenapa kita sibuk bertanya, Ustadz kalau ini di sini, sana belum malam, sana belum siang. Anda cukup pikirkan di mana Anda tinggal, malamnya kapan, di situ Anda ibadah. Urusan menurunkan Al-Qadar itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengatur sesuatu yang sudah diatur, hanya membuang energi kita dan tidak melahirkan manfaat yang bisa kita hasilkan.